Halo, perkenalkan nama saya Diana Christine Sianturi dari program studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Nah, melalui video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu tenses dalam bahasa Inggris yang penggunaannya cukup banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu present perfect tense. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih fungsinya kita mempelajari salah satu tenses ini? Nah, kita tahu bahwasannya kehidupan pada masa sekarang ini merupakan akibat dari peristiwa dari masa lalu. Nah, untuk menjembatani peristiwa masa lalu dengan masa sekarang, untuk itulah makanya ada present perfect tense. Begitu. Jadi, present perfect tense akan menjembatani kita untuk membicarakan suatu peristiwa masa lalu terhadap masa sekarang. Kapan sih present perfect tense digunakan secara spesifiknya? Nah, present perfect tense akan digunakan apabila kita ingin menceritakan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Nah, dengan catatan peristiwa tersebut masih berlanjut sampai sekarang atau peristiwanya sudah selesai di masa lalu, tetapi efek dari peristiwa tersebut masih terasa sampai masa sekarang. Jadi, begitulah penggunaan dari present perfect tense. Nah, ada 3 poin penting yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan present perfect tense. Nah, yang pertama, kita harus memahami bahwasannya present perfect tense ini digunakan sebagai hubungan, penghubung atau jembatan antara masa sekarang dengan masa lalu. Nah, kita juga harus mengingat bahwasannya present perfect tense digunakan untuk menceritakan peristiwa masa lalu, bukan masa sekarang. Nah, poin ketiga yang perlu kita ingat dalam penggunaan present perfect tense adalah kita memperhatikan hasil. Kita tidak memperhatikan bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi, tapi yang kita perhatikan adalah bagaimana hasil dari peristiwa yang sedang kita ceritakan atau yang kita nyatakan tersebut. Jadi, 3 poin penting ini perlu diperhatikan dalam penggunaan present perfect tense. Nah, bagaimana present perfect tense dapat terbentuk? Nah, present perfect tense dapat terbentuk dengan memperhatikan 2 unsur penting. Nah, yang pertama adanya auxiliary verb atau kata kerja bantu, dan yang kedua adanya past participle. Auxiliary verb yang digunakan atau kata kerja bantu yang dapat digunakan untuk membentuk present perfect tense itu ada dua pilihan. Yang pertama ada have, yang kedua ada has. Kapan kita menggunakan have? Kita menggunakan have apabila diikuti oleh subjek yang sifatnya plural atau jamak, kecuali untuk subjek I dan you. Nah, contohnya apa sih contoh subjeknya yang dapat diikuti oleh have? Contohnya seperti I, you, they, we, the boys. Nah, seperti itu. Nah, kapan kita menggunakan has? Kita akan menggunakan has apabila diikuti oleh subjek yang sifatnya singular atau tunggal. Contohnya seperti she, he, it, atau my brother, my mom, my dad. Nah, seperti itu. Dan past participle yang digunakan adalah bentuk ketiga dari kata kerja atau bisa dikatakan sebagai verb 3. Nah, bentuk bentuk present perfect tense ini, bentuk present perfect tense ini dapat dibagi menjadi 3 bentuk. Ada yang bentuknya positif, ada yang bentuknya negatif, dan ada yang bentuknya interrogatif. Nah, bentuk positif dan negatif ini mirip, tetapi bentuk negatif diikuti oleh kata not. Nah, sementara bentuk interrogatif yang sangat terlihat beda dari bentuk positif dan negatif ini, dia diawali oleh penggunaan have atau has terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh subjek, dan kemudian diikuti oleh verb 3. Nah, contoh-contohnya bisa dilihat di slide PPT yang ini. Jadi penggunaan present perfect tense itu dapat digunakan dalam berbagai hal. Salah satu contohnya dalam membicarakan pengalaman. Membicarakan pengalaman berarti peristiwa yang menjadi pengalaman kita itu sudah terjadi di masa lalu. Contohnya, John has studied 2 foreign language. John telah mempelajari 2 bahasa asing. Berarti artinya secara tersirat,
Joan telah mempelajari 2 bahasa asing sebelumnya. Begitu. Nah, present perfect tense dapat digunakan juga untuk menyatakan suatu perubahan yang terjadi apabila kita membandingkan masa lalu dengan masa sekarang. Contohnya, the government has become more interested in arts education. Nah, ini sebenarnya more ya, more. The government has become more interested in arts education. Pemerintah sekarang lebih perhatian terhadap pendidikan seni. Nah, present perfect tense juga dapat digunakan dalam menyatakan suatu pencapaian atau hasil. Nah, jadi ini seperti result ya. Contohnya di sini, doctors have cured many deadly diseases. Dokter-dokter telah menyembuhkan banyak sekali penyakit-penyakit. Nah, present perfect tense juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang belum terselesaikan. Nah, ini nih peristiwa yang belum selesai sampai sekarang. Contohnya, the rain has not stopped. The rain has not stopped. Artinya, hujan masih belum berhenti. Berarti sedari tadi hujannya masih tidak berhenti-berhenti nih sampai sekarang, gitu. Nah, present perfect tense ini juga dapat digunakan untuk menyatakan beberapa aktivitas, berarti tidak hanya satu aktivitas ya, beberapa aktivitas dalam kurun waktu yang berbeda. Contohnya, the army has attacked the city 5 times. Tentara telah menghancurkan kota itu sebanyak 5 kali. Nah, di sini terlihat beberapa aktivitasnya itu terlihat dari attack the city 5 times, 5 kali. Nah, jadi penggunaan present perfect tense ini cukup banyak penggunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini penting bagi kita untuk mempelajari present perfect tense itu sendiri. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai present perfect tense. Saya harap melalui video kali ini semoga bisa dapat memberikan dampak yang baik sehingga dapat mengerti. Terima kasih.